Jadi semuanya ini dari O ke kiri, semua yang di depan cermin itu ruang 4. Nah, jadi kesimpulannya meskipun sekilas ini definisinya sama semua ya, tapi perbedaannya adalah pada letak M dan F-nya. Kalau cermin cekung dulu letak M dan F itu kan di depan cermin. Kalau cermin cembung letak M dan F-nya itu di belakang cermin. Terus letak ruangnya juga berbeda. Kalau di cermin cekung, ruang 1, 2, dan 3 itu kan di depan cermin, ruang 4 di belakang cermin. Kalau cermin cembung, ruang 1, 2, 3 itu di belakang cermin, ruang 4 di depan cermin. Jadi itu perbedaannya. Oke, berikutnya kita ke sinar istimewa cermin cembung. Juga ada 3. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Perhatikan di sini, sinar datang sejajar sumbu utama, berarti ada sinar datang dari kiri sejajar sumbu utama. Nah, seperti ini. Di titik pantulnya ini akan dipantulkan seolah-olah sinar itu dari titik fokus. Nah, gini. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi misalkan ada sinar yang kedua, sinar datang ini menuju titik fokus. Seperti ini. Nah, ini kan menuju titik fokus. Tapi ketika mengenai cermin, dia dipantulkan sejajar sumbu utama. Berarti dari titik datang atau titik pantul ini dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke? Dan sinar yang ketiga adalah sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin atau M ya, dipantulkan kembali seolah-olah dari titik pusat kelengkungan cermin tersebut. Misalkan sinar ketiga ini menuju titik pusat kelengkungan cermin, menuju M, dipantulkan kembali sinar datangnya ini, sinar pantulnya juga ini. Oke, paham ya? Berikutnya, pembentukan bayangan pada cermin cembung. Nah, kalau pada cermin cembung itu bendanya mau nggak mau sudah pasti di depan cermin, yaitu ruang 4. Nggak mungkin di ruang 1, ruang 2, atau ruang 3. Karena ruang 1, ruang 2, ruang 3, demikian juga titik F dan titik M itu terletak di belakang cermin. Benda kan harus kalian letakkan di depan cermin. Nah, di depan cermin, kalau cermin cembung itu sudah pasti ruang 4. Oke? Berarti ini ya, ini cermin cembung, benda harus di depan kan ya. Di sini ini kan ruang 4. Misalkan bendanya seperti ini, prinsipnya sama, kita gunakan 2 dari 3 sinar istimewa. Misalkan saya pakai sinar istimewa pertama dan kedua. Sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama. Tapi di sini sekali lagi harus mengenai titik ujung dari benda itu. Berarti seperti ini. Sinar pertama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Berarti dari titik F ini kalian buat garis, putus-putus, terus kalian pakai menggaris lurus ke sana gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah sinar pantul yang pertama. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus. Jadi kalian hubungkan titik ujung benda sama titik fokus. Ya, kalian buat garis, tapi yang di dalam cermin ini garis putus-putus. Berarti sinar 2 seperti ini. Nah, ketika mengenai cermin, titik datang atau titik pantulnya ini kalian gambar sejajar sumbu utama. Ini sinar pantul yang kedua. Sinar pantul yang pertama tadi kan ini. Sinar pantul yang kedua ini. Kalian perpanjang. Perpanjangnya kemana? Pasti ke kanan. Kalau ke kiri kan semakin melebar, semakin jauh, nggak akan berpotongan. Ya, berarti ini kalian perpanjang, ini sudah diperpanjang ya. Yang ini berarti sinar pantulnya ini diperpanjang ke kanan. Nah, seperti ini. Berpotongan di sini. Dari sumbu utama kalian tarik garis. Karena ini berada di atas, berarti bayangannya tegak. Seperti ini gambar bayangannya. Oke? Berarti sifat bayangannya apa? Maya, karena terletak di belakang cermin. Tegak karena menghadap atas sama seperti bendanya, dan diperkecil karena tingginya lebih pendek daripada tinggi benda. Letaknya di ruang 1. Ingat ya, kalau cermin cembung ini kan ruang 1, ruang 2, ruang 3. Bayangannya di ruang 1. Oke? Nah, ini adalah kesimpulan bayangan pada cermin lengkung yang kita bahas satu persatu dari tadi ya. Yang pertama, kalau cermin cekung kan kemungkinannya banyak ya. Kalau benda di ruang 1, ini sifat bayangannya maya tegak diperbesar, letak bayangannya di ruang 4. Kalau letak bendanya di ruang 2, sifat bayangannya nyata terbalik diperbesar, letak bayangannya di ruang 3. Dan kalau bendanya di ruang 3, sifat bayangannya nyata terbalik diperkecil, letak bayangannya di ruang 2. Dan kalau bendanya di titik F, maka tidak ada bayangan. Jadi sifat sama letaknya ya nggak ada. Masih ingat ya tadi ya? Dan kalau misalkan bendanya di titik M, maka sifat bayangannya nyata terbalik sama besar, letaknya di titik M. Ya, dan kalau cermin cembung, letak bendanya sudah pasti di ruang 4. Sifat bayangannya maya tegak diperkecil, letaknya di ruang 1. Tabel ini adalah rangkuman dari apa yang sudah kita lukis tadi di depan. Ya. Nah, dari tabel ini kita bisa ambil kesimpulan.
Kesimpulan itu disebut dalil esbah ya. Jadi apa yang pertama? Jadi kesimpulan yang pertama atau dalil esbah yang pertama adalah jumlah nomor ruang benda dan ruang bayangan selalu sama dengan 5. Coba lihat. Kalau bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Kalau bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Kalau bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Kalau bendanya di ruang 4, bayangannya di ruang 1. 1 tambah 4, 5. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 1 juga 5. Ya, jadi jumlah nomor ruang benda dan ruang bayangan selalu sama dengan 5. Yang kedua, untuk setiap benda nyata yang di depan cermin ya, sifat bayangannya pasti maya tegak atau nyata terbalik. Maksudnya gini, coba kalian lihat di sini. Kalau bayangannya maya pasti tegak, ya kan? Kalau bayangannya nyata pasti terbalik. Nggak ada bayangan maya terbalik dan nyata tegak pada cermin lengkung. Ya, kalau maya pasti tegak, kalau nyata pasti terbalik. Yang ketiga, jika nomor ruang bayangan lebih besar dari nomor ruang benda, maka bayangan diperbesar. Dan kalau misalkan nomor ruang bayangan lebih kecil dari nomor ruang benda, bayangannya diperkecil. Coba kalian lihat. Bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang 4. 4 lebih besar dari 1, berarti bayangannya diperbesar. Kalau bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. 3 lebih besar dari 2, berarti bayangannya diperbesar juga. Kalau bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2. 2 lebih kecil dari 3, berarti bayangannya diperkecil. Dan kalau bendanya di ruang 4, bayangannya di ruang 1, 1 lebih kecil dari 4, berarti bayangannya diperkecil. Oke?